warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Breaking News. Saya Mutiara Potale sebagai pembawa berita acara ingin menyampaikan sekilas berita tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku Peran Indonesia dalam misi Garuda. Misi Garuda adalah suatu misi yang dibebankan PBB kepada tentara Indonesia untuk menjaga wilayah perdamaian di negara yang sedang terjadi konflik. Indonesia mulai mengirimkan pasukannya untuk menjaga perdamaian dunia sesuai amanat PBB setelah resmi menjadi anggota PBB. Semenjak saat itu, Indonesia berperan aktif dalam melaksanakan misi perdamaian dunia yang dilaksanakan PBB sampai dengan sekarang. Salah satunya adalah ketika misi perdamaian PBB di Lebanon pada tahun 2006. Pada saat itu, Indonesia turut serta dalam mengirimkan pasukannya untuk menjaga perdamaian di daerah Lebanon tersebut. Misi Garuda sendiri berpikir untuk menjaga melindungi yang mana banyak terjadi konflik di berbagai negara. Sehingga PBB memutuskan agar perdamaian di muka bumi ini harus terjaga dengan baik. Posisi kita berdiri di sini merupakan panorama point, di mana panorama point adalah sebuah bagian dari Blue Line yang membentang untuk memisahkan antara wilayah Israel dengan Lebanon. Untuk kedudukan kita di sini, fungsinya adalah untuk memastikan terciptanya perdamaian antara pihak Lebanon dengan Israel. Untuk situasi sampai saat ini masih stabil, tetapi 1 menit dapat berubah. Maka itu dapat kita kategorikan sebagai situasi yang rawan terkendali. Pada dasarnya kita main bola sama masyarakat sini ya, di samping mencari kesenangan juga kita mencari persaudaraan dengan masyarakat yang ada di sini. Karena memang kebetulan misi kami di sini hanya misi perdamaian, bukan misi tempur. Ya, jadi selain menjadi ajang silaturahmi kami dengan masyarakat sini juga menjadi mencari hiburan. Karena memang tugas kami selama di sini setahun ya bukan membosankan, tetapi cukup jenuh. Ini salah satu cara kami untuk menghilangkan kejenuhan tersebut. Peran Indonesia dalam Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah sebuah deklarasi yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri pada saat itu,
yaitu Juanda Kartawijaya. Deklarasi ini adalah sebuah deklarasi yang menyatakan pada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Peran Indonesia dalam Organisasi Konferensi Islam. Tanah airku Indonesia. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam adalah suatu organisasi kerjasama antara negara-negara Islam yang terbentuknya itu terjadi atas beberapa hal. Salah satunya itu adalah kejadian pembakaran Masjidil Al-Aqsa oleh Israel. Kemudian yang kedua yaitu Israel menduduki negara-negara Jazirah Arab, serta Israel menduduki Yerusalem. Dan ada juga tujuan organisasi ini adalah pertama, untuk melenyapkan berbagai diskriminasi di dunia, meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci dan ibadah. Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting merupakan suatu pertemuan untuk membahas konflik-konflik yang terjadi di kawasan ASEAN. Salah satu contohnya yaitu pernah dilaksanakan pertemuan antara para menteri luar ASEAN untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Thailand. Sepanjang masa tanah airku aman tanpa pulau kelapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Hasil Konferensi Asia Afrika yang paling monumental adalah Declaration of World Peace and Cooperation atau yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Dasasila Bandung merupakan suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dunia.
Konferensi Asia Afrika telah berhasil menggalang persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga telah mengilhami konferensi lain, seperti diantaranya Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi Pengarang Asia Afrika, dan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi Misi perdamaian merupakan salah satu tugas pokok dari TNI dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dan peningkatan kerjasama internasional yang ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian kepentingan TNI. Menjelaskan bahwa misi perdamaian bukan hanya turut aktif dalam menjaga perdamaian dunia, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, akan tetapi memiliki nilai atau tujuan antara lain peningkatan citra bangsa Indonesia di dunia internasional yang diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Dan sebagai bentuk show force diharapkan dapat menimbulkan efek cegah tangkal demi kepentingan nasional, serta dapat meningkatkan kemampuan lobi pemerintah Indonesia guna meningkatkan posisi dalam pencaturan politik dunia internasional. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal yang kemudian dikenal sebagai para pendiri gerakan non-blok adalah Presiden Sir Gamal Abdul Nassar, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Pembentukan gerakan non-blok. Pembentukan organisasi gerakan non-blok dicanangkan dalam konferensi tingkat tinggi KTT pertama di Beograd, Yugoslavia, 1 sampai dengan 6 September 1961, yang dihadiri oleh 25 negara dari Asia dan Afrika. Dalam KTT pertama tersebut, negara-negara pendiri GNB berketepatan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Pada KTT pertama ini juga ditegaskan bahwa gerakan non-blok tidak diarahkan pada suatu perang pasif dalam politik internasional, tetapi untuk mempromosikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. Tujuan gerakan non-blok: 1. Mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju. 2. Tujuan keluar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur menuju perdamaian dan keamanan dunia. Peran Indonesia dalam ASEAN. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, ditandai penandatanganan deklarasi Bangkok oleh Menteri Luar Negeri dari 5 negara pengusung, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia menjadi penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja sejak tahun 1967 hingga pada akhirnya pada tahun 1991. Kedua negara sepakat untuk berdamai.
Indonesia menjadi mediator perjanjian damai Moro National Liberation pemerintah Filipina sejak 1993 hingga disepakati perjanjian Dalai pada 2 September 1996. Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN pada KTT ASEAN 9 di Bali. Usulan tersebut mencakup peningkatan di bidang keamanan, sosial budaya, dan pertahanan. Menggelar pertemuan khusus yang membicarakan tentang bagaimana mengatasi gempa bumi dan tsunami. Pertemuan tersebut diadakan pada bulan Januari 2005. Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-19 pada tahun 2011 dan menyepakati ASEAN sebagai kawasan bebas nuklir.